terima kasih lagi. Kadang dia janji itu, Mbak, besok saya datang lagi ya Mbak. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kalimat Tuhan Yesus ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di, bahaya ini. Pulihlah kita. Dengar, jemaat, ini khotbah belum habis. Dengar, saya punya kalimat ini, saya bicara di mana-mana. Saudara mungkin sudah hafal, tapi saya ingin mulai sekarang. 1. Sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik, sama saja. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Masih umur 20-30 itu yang kita rasa kinclong ini pipi, kinclong. Sudah 50 meleleh ini pipi, meleleh. Saya punya teman, kami SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang ada pangku kaki itu. Bagus, kulit bagus, tinta bagus, bagus. Kita lihat itu, senang. Aduh, kasihan. Waktu umur 43 tahun, itu belum 50, boleh 43, dia sakit. Itu kita pergi, kita sedih Bapak. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah. Menyembah. Dulu tato naga. Sudah 50, sudah tidak mungkin naga, ulat bulu. Masih muda, tato mawar, mawar merah. Sudah 50, bunga pepaya. Ibu-ibu, ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu seumur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget, 50? Dapat lihat ke 35. Jangan percaya, jangan percaya. 50 seperti 35, 15 di mana? Ibu-ibu, kalau ibu jalan dengan anak gadis, ada yang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa ini? Ini siapa? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Sengaja kaget dia, anak gadis dapat lihat sama kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Masa mama dengan anak seperti kakak adik? Mama dengan anak, kalau kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak muka terlalu tua, jadi tipis, dan dia punya mama itu. Atau kemungkinan kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah itu. Umur 50 cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Umur 60 tahun, ada jabatan, tidak ada jabatan, sama saja. Pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, pendeta-pendeta perusahaan itu pensiun di sekitar umur 60 tahun. Waktu kita masih aktif Pak Bupati, kita datang orang bisa siap, laksanakan, lanjut dan hormat, diberi aktif. Aktif. Pensiun ini anak yang baru lulus P3K 1 bulan. Lihat kita dari Jawa Barat, dia bilang, Pak Tua,
Asam urat aman kah? Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. So pakai tongkat mau naik di lantai 2 jalan gitu. Tidak jadi. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kata orang umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo, makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih mengunyah, dia punya mulut begini. Kita tidak punya, kita seperti mall saja. Mall begini dia perasa habis. Paling aneh. Pemulihan pertama itu pemulihan kita punya hidup dengan Tuhan. Amin. Anda sekolah minggu. Sambil tepuk tangan kita banyak cari apa? Oke, orang tua juga ikut menyanyi. Semuanya menyanyi. 3, 4. Cari apa? Cari. Cari. Lebih baik. Jemaat, kalau begitu sepanjang masih hidup ini jangan simpan iri hati. Jemaat, tahu iri hati? Coba angkat tangan yang biasa iri hati. Kalau ada yang biasa iri hati hanya satu kata, sama-sama 1, 2, 3. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit. Jemaat, ada 2 orang yang suka iri hati, dorang 2 berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dorang 2 biasa iri hati. Tuhan kirim malaikat. Malaikat bicara dengan dorang 2. Malaikat datang, malaikat bilang, kamu 2 ini suka iri hati. Kamu 2 ini, jaket kuning dan hitam ini, kamu 2 suka iri hati. Karena itu Tuhan bilang hanya 1 yang berdoa, yang 1 tidak usah berdoa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau saya berdoa minta motor 1, yang tidak berdoa dapat motor. Di antara kamu 2 siapa mau berdoa? Weh, 2 tidak berani. Ini bahaya ini. Akhirnya kami 2, saya dan Pak Kapolres, kami 2 syuting. Ternyata saya yang harus berdoa. Saya pikiran, kalau saya minta kaya, nanti Pak Kapolres lebih kaya. Saya pikir-pikir mau minta apa ini. Akhirnya saya bilang, Tuhan, tolong kasih saya mata buta 1. Kalau saya buta 1, Kapolres buta. Jemaat, buta 1 rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Orang Pak Kapolres, orang iri hati itu selalu bilang begini, lebih baik saya rugi asal Kapolres rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Kapolres untung lebih banyak. Iri hati
hati itu penuh kepahitan. Sama-sama 1, 2, 3. Muka pakai gerakan dan teriak kuat-kuat. 3, 4. Kasih tahu teman di sebelah yang muka muram itu. 1, 2, 3. Jemaat, orang di Mamasa ini tulus-tulus semua. Tulus. Pak Bupati, satu hari Raja tahu kalau masyarakat di itu wilayah sangat mencintai dia. Terus Raja bilang, masyarakat, apakah kamu mencintai saya? Iya, kami cinta. Apa kamu mau berkorban untuk saya? Kami mau. Terus Raja bilang begini, ginjal saya tinggal 1. Adakah di antara saudara-saudara yang mau mengorbankan 1 ginjalnya untuk saya? Semua bilang mau. Tapi Raja bilang, saya hanya butuh 1. Saya minta 1. Dorang bilang tidak, kami semua mau. Lalu bagaimana cek ketulusan ini Pak Bupati? Raja bilang, oke. Untuk cek siapa yang paling tulus akan memberikan ginjalnya, maka saya akan pakai cara ini. Ada 1 kapas kecil. Tahu kapas? Ringan atau berat? Beliau ambil kapas sekecil ini. Terus dia bilang, kapas ini akan saya buang di antara saudara-saudara. Saya akan tiup ini kepada saudara-saudara. Dan kapas ini berhenti di siapa? Itulah yang akan memberikan ginjalnya pada saya. Setuju? Setuju. Maka Raja tiup. Itu kapas menuju Pendeta Yandi. Sudah mau hingga Pendeta Yandi bilang, pindahlah ke Pak Sekjen. Hampir hinggap di Pak Sekjen. Pak Sekjen, pindah lagi ke Pak Kapolres. Sudah hinggap. Beliau bilang, akhirnya 3 hari Pak, kapas tidak hinggap-hinggap. Ada orang yang pura-pura tulus. Ada di Mamasa, ada yang pura-pura baik, ada yang pura-pura tulus. Dia masih hidup. Ada di sini. Tunjuk dia. Jemaat, ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak semua yang kelihatan baik itu tulus. Kalau saya datang, saya bilang begini, slow. Dia bilang slow. Saya sudah lewat baru dia bilang, pura-pura. Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank, cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang kerja di ruangan tertata rapi, ber-AC lagi, pakai pakaian bagus-bagus. Kita pergi ke bank macam tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat terus dorang pemuka begini. Kita baru naik tangga terakhir. Dengan santun dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kelihatan baik.
Makanya dia harus keluar dari hati. Amin toh? Amin. Di Mamasa ada yang pura-pura baik? Ada di sini? Itu orang itu sangat menjeng. Hidup jangan pura-pura. Di depan omong dengan kita baik-baik, di belakang dia mati-mati maki kita, hina-hina kita. Di Facebook pakai akun palsu. Hidup itu ju. Amin toh? Jemaat, dunia lagi berubah. Perubahan dunia sangat cepat. Kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Jangan sampai kita kalah terhadap perubahan dunia yang sangat cepat. Karena itu, jangan pernah puas dengan apa yang ada hari ini. Bukan untuk tidak bersyukur, tapi untuk terus belajar. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, hafal ikut yang pendeta omong. Belajar ialah omong. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau begitu jangan berhenti bela. Kalau orang kasih tahu tolong deh dan ikut. Kadang-kadang kita punya daerah tidak maju karena banyak orang yang sudah punya jabatan tidak mau bela. Sedikit-sedikit dia bilang, dari dulu, kita dulu. Pernah dengar itu kalimat? Dia jadi kantor. Anak-anak, di sini ada anak-anak yang orang tua omong, dia marah, dia banting pintu. Saya mau kasih tahu kamu yang biasa orang tua omong kamu banting pintu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Enak saja. Tolong rubah dari hal-hal kecil. Belajar sama-sama, 1, 2, 3. Pak Bupati, Pak Sekjen, Pak Kapolres, dan kita semua. Anak-anak kita mulai jauh dari kata tolong, maaf, permisi, terima kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Tolong, maaf, permisi, terima. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Di rumah ada yang masih ajar dia punya anak itu 4 kata. Tidak urus anak itu 4 kata, ajar anak TikTok. 1, 2, 3. Tolong, maaf, permisi, terima. Jemaat, sudah meninggal ini jemaat. Jemaat, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin? Kamu bisa banting pintu? Kalau begitu saya mau tanya, siapa yang pagi-pagi dia buat makan minum untuk suami, siap sarapan untuk suami, terus suaminya bilang, sayang, terima kasih.
Ini suami-suami dorang ini terlalu. Bapak-bapak, ini bapak-bapak ibu siap sarapan, dorang tidak terima kasih. Tapi kalau dia pergi di kantor, istirahat makan di warung, orang sudah bayar, dia sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang dia janji itu, mbak, besok saya datang lagi ya mbak. Ada begitu di Mamasa. Siapapun bapak, itu semua tunduk. Orang tua mengalah itu baik atau tidak? Yakin, betul-betul yakin, yakin betul-betul. Tos dulu kalau begitu. Jemaat, kalau tahu mengalah itu baik, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Sama-sama tahu mengalah itu baik, tetapi ketika bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam suami tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap, saling bicara atau tidak? Kau tahu juga. Bangun pagi, suami istri tetap siap makan minum, siap kopi, tapi tidak pergi antar. Dia panggil anak kecil satu, dia bilang, kau antar kasih papa ya. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Ini anak dari ruang tamu mau kembali, dia mama tanya, papa ada bilang apa? Untung ini anak tidak bilang, kamu dua gila kah? Mulailah dari hal-hal yang kecil. Amin. Sekarang dengar, anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Di sini tidak ada orang tua. Ini SMP semua itu. Ulang, anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Kalau sudah tua, saya tidak mau lanjut. Ulang, anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Di sini ada orang tua bikin malu anak-anak. Mulai dari hal-hal kecil ini di rumah. Amin kok? Mantap. Baik. Pemulihan. Kita pakai kata pemulihan. Anak-anak itu pelajar cepat. Kalau kita mau generasi baru menjadi baik, saya akan akhiri khotbah ini di sini. Dengar. Tunggu saya perbaiki ini barang. Saya super rapi-api ini. Ada satu pendeta. Yo, ini anak tidak tahu mau bikin bagaimana. Saya bilang, kau pun maksud pukul sudah, marah sudah, injak sudah. Tapi ini anak dorang nakal terus begini. Tidak tahu dorang ikut siapa. Saya bilang, memangnya mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia papa, pasti ikut dia punya mama. Masa ikut saya? Tapi kemudian saya kasih tahu, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? Supaya generasi ini dinyalakan, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? Pakai bahasa Indonesia.